Jadi saya ini sebenarnya dengan pesulap merah atau Marcel Radival beberapa tahun lalu satu perguruan dukun. Dan sampai sekarang masih dukun. Jadi Marcel ini berbicara tentang dukun cabul dan dukun penipu, itu mengena kepada dia sendiri. Sama seperti nampar mukanya dia sendiri. Dia mengaku sebagai apa kita nggak tahu. Nih si Marcel kan bagaikan makhluk gentayangan kan gitu. Saya mewakili dukun-dukun yang ada di LSM itu gitu, LSM dukun. Enggak, justru Gus Samsudin lagi kita mau laporin Oh, ke kenapa? polisi. Ya karena dianggap dukun palsu. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan juga dari Jakarta, Indonesia, inilah dia The Real Rumawiya. Selamat malam di sini, dan selamat siang di Indonesia. Mas Ya, Firdaus Iya, Owiwobo, sarjana hukum ya? iya, Pengacaranya Persatuan Dukun-Dukun se-Indonesia ya? iya, siap. Oke, tapi kalau saya mau ngomong pengacara, saya mau nanya nih, ini pengacara tapi ijazahnya asli ya? Asli dong, masa nggak asli? Oh iya. Saya bukan Soalnya kan, kayak yang ono, bukan kayak yang oh ono. gitu ya? Oh iya, saya harus nanya sekarang ya kan? Iya, iya. Oke, Mas Firdaus nih kan adalah pengacaranya Persatuan Dukun Indonesia yang melaporkan pesulap merah ya. Iya, iya. Kita lihat dulu artikel berikut ini ya. Ya, siap. Oke, pelanggan hilang bikin Persatuan Dukun polisikan pesulap merah. Terusnya, tanggapan santai pesulap merah usai dilaporkan Persatuan Dukun Indonesia, katanya santai. Habis itu dibilang lagi, profil Firdaus Owiwobo, kuasa hukum Persatuan Dukun Indonesia malah disentil Brigjen Krisna Murti, viral. Habis itu sepi job, katanya Persatuan Dukun Indonesia laporkan pesulap merah, gara-gara pesulap merah jadi sepi job. Ini gimana nih, Mas Firdaus ini dukun juga, apa kenal sama dukun-dukun gimana? Jadi pengacaranya? Jadi saya ini sebenarnya dengan pesulap merah atau Marcel Radival beberapa tahun lalu satu perguruan dukun. Hah? Satu perguruan. Tuh. Ya. Jadi pesulap merah itu dulunya dukun? Dukun. Dan sampai sekarang masih dukun. Loh, dia bilang kan dia malah justru bilang dukun-dukun katanya banyakan yang palsu. Ya, makanya dia tuh dukun yang lupa jati dirinya. Jadi Hah? pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun. Termasuk bapak angkatnya satu dengan saya. Keluarga angkatnya lah. Yaitu seorang dukun senior. Bapaknya, bapak angkatnya? Ya, bapak angkatnya lah katakan. Ini omongannya bisa dipertanggungjawabkan ya, bener kan nih? Bisa dipertanggungjawabkan, sangat bisa. Bapak angkatnya barusan telepon saya, minta tolong jangan terlalu kencang sama Marcel. Bapak angkatnya Marcel Radival itu seorang dukun bareng sama saya dan Charlie Van Houten. Kami kumpul bareng. Tuh, Charlie Setiaben. Charlie Setiaben. Tuh, Charlie Setiaben kan bukan dukun, dia penyanyi gimana sih? Bukan dukun, tapi kami kumpul di sana. Sering membahas masalah klinik-klinik, sering membahas masalah supranatural di sana. Dan Marcel Radival juga beberapa kali pernah menawarkan alat-alat sulap ke sana. Menurut informasi dari orang tuanya, orang tua kami. Oke. Jadi ada foto Marcel Radival katanya bersama saya dulu saat masih belum terkenal, jauh beberapa tahun lalu sebelum COVID. Ada fotonya dengan saya. Mana? Ya makanya nanti tanya sama Marcel, karena Marcel itu hasil pengakuannya dengan bapaknya katanya. Bapaknya telepon saya. Bapak angkatnya Marcel itu adalah bapak saya juga. Tunggu tuh. Marcel dulunya bergaul sama dukun-dukun, tapi bukan berarti dia dukun dong. Dia dukun. Dia dukun dan sekarang legalitasnya udah ada. Dia tuh seorang dukun. Reiki itu mengeluarkan sertifikat master seorang Marcel Radival. Sertifikat Reiki itu hanya dikeluarkan untuk orang-orang yang mempunyai ahli metafisika. Artinya secara de facto dia itu adalah seorang dukun. Nah dia juga cabul. Diduga cabul dan dia juga diduga penipu. Karena dia sendiri yang berbicara. Siapa? Dia juga berbicara. Dukun itu penipu dan cabul. Berarti dia cabul dan penipu. Ada satu video gitu, dia kemarin diduga cabul juga, menghipnotis seorang wanita. Dia memangku seorang wanita dengan melakukan perbuatan cabul, diduga cabul. Jadi Marcel ini berbicara tentang dukun cabul dan dukun penipu, itu mengena kepada dia sendiri. Sama seperti nampar mukanya dia sendiri. Gitu. Tunggu nih, saya shock dengarnya nih. Iya. Iya. Kayaknya nggak mungkin lah, Mas. Karena secara logika,
dia aja sekarang membuka kedok dukun-dukun, khususnya Gus Samsudin ya kemarin ya. Dia bilang bahwa dukun itu inilah itulah ya kan. Iya, itu buat dirinya segala sendiri. Macam. Bahasa itu buat dirinya sendiri sebenarnya. Ya, secara logika nggak masuk akal dong. Iya, makanya begini, Mas Uya Kuya. Kalau kita berbicara Marcel Radival itu berbicara sebagai pesulap, dia tidak punya izin, tidak punya legalitas sebagai pesulap. Kalau dia tidak masuk dalam lembar negara manapun. Namun, saya juga pesulap nggak punya izin. Ya itulah yang saya bilang tadi. Ini masukan dari kami bahwa pesulap-pesulap harus segera membuat izin agar tidak dibilang pesulap ilegal gitu. Karena semua orang yang mengaku dukun pun harus punya legalitas, termasuk persatuan dukun. Termasuk persatuan dukun yang saya pegang sekarang ini. Mereka punya akte pendirian. Mereka punya Kemenkumham legalnya jelas. Hipnoterapi, terus supranatural dan lain-lain termasuk dukun. Mereka di situ tercatup di dalam lembar negara. Makanya mereka bisa melaporkan si Marcel Radival. Gitu hipnoterapi termasuk perdukunan gimana, Bang? Iya, kan dukun itu kan ilmu psikologi. Adalah satu kosakata universal ya, yang pemahaman secara universal. Namun ada beberapa karakter, gitu. Jadi ada 12 karakter perdukunan itu dipahami oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah dukun anak, dukun santet, dukun jampe, dukun terawang, dukun patah tulang, dukun ini ada 12 karakter di situ yang mencakup kriteria dukun-dukun tadi gitu. Artinya di sini landasan hukumnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dukun itu enggak melulu harus terstigma dengan paradigma negatif tentang dukun gitu. Iya, Bang. Iya. Ya, artinya dukun itu banyak. Makanya kalau ketika Marcel berbicara masalah dukun itu cabul dan penipu, artinya Marcel ini sedang mengata-ngatai dirinya sendiri. Dia juga dukun. Bahkan Marcel ini nggak bisa elakkan, dia punya sertifikat Reiki. Ya Reiki itu hanya dipunyai dan dimiliki oleh dukun supranatural. Nggak bisa orang lain mempunyai itu. Makanya dukun yang mana? Omongan Mas ini bisa dipertanggungjawabkan nggak kalau Mas bilang dia dukun? Bisa, sangat bisa dipertanggungjawabkan. Semua pembicaraan saya hari ini bisa dipertanggungjawabkan secara de facto dan de jure. Kalau Marcel bilang mana ada buktinya nggak? Nanti kalau nggak bilang ini pencemaran nama baik. Ya kan loh, kalau pencemaran nama baik tidak bisa dong, kan saya sedang diminta pendapat di media Uya Kuya. Iya. Nggak bisa. Tapi harus di tempat saya harus ada buktinya. Iya, karena di dalam Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, ada pasal 1, pasal 5, pasal 11, pasal 15 tentang hak jawab. Jadi saya menjawab pertanyaan Mas Uya Kuya, dilapis lagi dengan SKB 3 Menteri kan gitu. Artinya saya berbicara di media Uya Kuya. Gitu loh. Jadi saya ini mempertanggungjawabkan semua pembahasan ini, nanti bisa digelar semuanya bisa. Oke. Jadi menurut Mas, Marcel ini adalah sebenarnya dukun. Dukun, asli dukun dia. Dia dukun cabul, dukun penipu. Apa yang dia tipu? Loh, bagaimana nggak tipu, dia sendiri yang ngomong kok. Dukun itu penipu dan cabul, berarti dia juga penipu dan cabul. Oh, jadi asumsinya adalah saya punya buktinya, saya punya bukti dia melakukan perbuatan yang diduga melakukan perbuatan cabul dengan menghipnotis wanita, dipeluk-peluk, dipegang-pegang, itu kan cabul. Dia bukan muhrimnya. Gitu. Konteksnya beda dong, Mas. Oh, tidak beda. Tidak beda. Yang namanya di dalam hukum itu tidak ada namanya beda, kan ada landasannya, pasal-pasalnya ada. Artinya ketika dia melakukan hal yang di luar muhrim, itu cabul. Apalagi sampai megang meluk orang. Oke, sekarang gini deh. Kita balik lagi ke permasalahan. Yang melandasi akhirnya Mas menjadi pengacara atau mewakili para persatuan dukun itu melaporkan Marcel itu apa tuh? Ya karena saya di dalam situ kepala biro hukum di organisasi itu. Kabiro Hukum para dukun sejak lama gitu. Saya pernah menangani kasus libat. Saya juga pernah bergabung dengan Cikusumo. Kami juga dalam persatuan Joko Bodo dan lain-lain. Kiai Haji Muhammad Ridwan. Kami sudah lama bergerak di bidang itu gitu loh. Dan saya biasa menangani masalah-masalah perdukunan. Makanya mereka nunjuk saya. Gitu. Tapi Mas dukun juga? Saya hampir punya dukun, cuma saya mau belajar. Hampir dukun. Oh, hampir dukun. Kenapa Mas? Kan enak dapat duitnya Mas.
Ya enggak lah, Enggak ya? nggak bisa, nggak tahu, saya nggak tahu caranya. Oke. Sebenarnya Sekarang begini, gini. Mas Ya, Uya gimana? Kuya, sebenarnya Ya. gini, sebenarnya adik kita Marcel ini, menurut saya adalah apa sih, anak bangsa yang perlu dikembangkan SDM-nya ya, karena dia ini sangat profesional dalam menjalankan eh, keilmuannya, disiplin ilmu yang dia miliki gitu loh. Harusnya dia ini jangan mengkritisi orang lain, cukup dia mengembangkan, bila perlu dia jadi David Copperfield Indonesia lah, mengalahkan Mas Uya Kuya, ya, Bang Deddy Kobuser, Damian gitu. Harusnya dia seperti itu, naik tidak menginjak kepala orang gitu loh. Makanya ketika dia menghina orang, mencaci maki orang, menjustifikasi orang, akhirnya dia ketulah dengan omongannya sendiri gitu loh, Mas. Artinya di sini kita sangat menyayangkan gitu loh. Karena permainan-permainan dari trik-trik si Marcel Radival ini sangat bagus sekali untuk ditonton dan dipertontonkan gitu. Sebagai Andaikan pesulap. saja, iya, sebagai pesulap lah, katakan begitu. Tapi kan dia mengaku sebagai apa kita nggak tahu nih. Si Marcel kan bagaikan makhluk gentayangan kan gitu. Dia nggak punya landasan hukum, tapi dia mengkoreksi dukun-dukun gitu. Padahal trik sulapnya bagus banget gitu kan. Kenapa sih nggak ikut pegelaran pesulap Indonesia gitu kan, atau apa? Dan saya juga memberi masukan kepada pesulap-pesulap agar mendirikan organisasi pesulap lah, biar punya badan hukum. Jadi ketika ada masalah nantinya akhirnya terbackup dengan itu gitu loh. Itu, Mas. Jadi nanti Persatuan Organisasi Pesulap Indonesia akan bertarung melawan Persatuan Dukun Indonesia gitu. Ya enggak juga sih, maksud saya kan beda antara fisika dan metafisika, Mas. Gitu. Ya. Sangat beda sekali gitu. Artinya di sini saya sangat menyayangkan sekali gitu kan sikap yang dilakukan oleh Marcel Radival, terlalu ekstrim. Yang bagian mananya? Sikap yang mananya nih? Terlalu ekstrim lah, dia mengkoreksi langsung menjustifikasi gitu kan. Harusnya kan ketika ada dukun-dukun yang melakukan kesalahan itu harus dia melakukan laporan polisi gitu kan. Lalu dia baru bisa berbicara bahwa dukun itu cabul atau penipu ketika ada keputusan hakim yang ingkrah kan gitu tentang dukun itu sendiri yang menipu kan gitu. Tapi kalau dia kan ini mengeneralkan semua status ya, status negatif terhadap dukun gitu. Artinya di sini menurut saya sangat riskan sekali kan, sangat naif lah kita justifikasi sama. Apalagi gini, Mas, kemarin dukun yang bilang job saya sepi itu dukun urut, Mas. Yang pelapor ini, ya dia dukun urut, pelapor. Emang dia setiap dukun urut pijat. itu, ya, dia dukun pijat ya. Iya, dukun pijat dia setiap ngurut itu ngasih jampe-jampe ke orang. Dan banyak juga orang yang sembuh sama dia gitu, berkat tangannya jampe-jampe. Tapi gara-gara itu dia sepi job. Gara-gara itu dia orang gak berani lagi. Karena dia medianya sembuh, right? Jampe-jampe gitu. Akhirnya dia berimbas juga pada ekonominya. Kan kasihan, Mas. Dukun-dukun yang ada di desa-desa yang mengandalkan keris, mengandalkan mandi, apa segala kan jadi sepi, kasihan, Mas. Imbasnya gitu loh. Maksud saya gini, baiklah. Tujuan Marcel Radival ini baik sekali. Namun tidak menjaga estetika gitu loh. Tidak menjaga estetika dan etika, kode etik yang dalam perdukunan ini dilanggar oleh dia gitu loh. Kan kita tahu, Mas, sejak zaman dulu dokter belum ada, dukun udah ada gitu. Zaman kerajaan itu tabib, dukun itu kan dukun. Gitu. Artinya di sini kita nggak bisa kesampingan budaya itu. Maka ketika kita menyampingkan itu, kita juga sama dengan menghilangkan budaya itu. Dan agama, salah satu agama atau beberapa agama di Indonesia ini masih menganut kepercayaan dukun dengan bakar menyan, dupa dan lain-lain ritual. Jadi kalau kita berbicara masalah dukun itu tidak baik, tidak benar, dilarang oleh agama yang mana? Agama Islam, oke, kita terima. Tapi kan ini negara Pancasila. Ideologinya Pancasila, ada 6 agama. Mas Firdaus. Iya, siap. Mas Firdaus ini mewakili dukun-dukun yang mana jadi? Saya mewakili dukun-dukun yang ada di LSM itu gitu, LSM dukun. Itu aja, saya mewakili itu aja berdasarkan surat kuasa gitu, Mas. Enggak termasuk Gus Samsudin berarti ya? Oh enggak, justru Gus Samsudin lagi kita mau laporin. Oh, kenapa? Polisi. Ya karena dianggap dukun palsu. Oke. Iya. Jadi Gus Samsudin mau dilaporin gara-gara dianggap dukun palsu? Iya. Dia nggak punya legalitas. Pesulap merah kalau dianggap dukun palsu, Gus Samsudin dianggap dukun palsu, pesulap merah nggak salah dong? Kan yang dituju adalah Gus Samsudin. Bukan. Kami mengambil screenshot hasil pernyataan daripada pesulap merah di Instagramnya, di media sosial. Kami screenshot, ya, bahwa dia menyatakan dukun itu adalah cabul dan penipu.
Kami ambil Oke, itu. dia kata dukun. Ya, tempus delictinya sudah masuk, ya kan? Actus reusnya juga sudah masuk perbuatannya. Ya. Artinya di sini kami laporkan konseling polisi dan polisi menerimanya gitu. Oh, Tetapi LP-nya udah diterima. ya, tapi bukan untuk dukun palsu ya, karena dia punya sertifikat reki. Dia dukun asli, Marcel, bukan pesulap tapi dukun. Lalu kami laporkan dia itu terhadap penghinaan. Kami merasa dukun-dukun ini terhina lah istilahnya. Karena dia tidak menyebutkan oknum kan gitu. Tapi kalau untuk Samsudin, kami duga dia penipu. Oke. Karena dengan memalsukan data identitas, dia sebagai dukun, dia mengaku padahal dia tidak punya alas hak untuk itu. Iya. Walaupun dia punya izin dari pemerintah, izinnya apa? Izin urut. Kalau izin urut nggak boleh pakai tenaga supranatural, kalau ada izin reki kan gitu. Iya. Harus ada reki gitu. Dia orang reki nggak? Gitu. Kalau orang reki boleh mengidentifikasi penyakit-penyakit dalam di luar ilmu kedokteran kan gitu. Gitu. Itu aja sih Mas, ini lagi dibahas di organisasi dukun. Apakah langkah-langkah rencana sih dukun Jawa Timur melakukan Oke, jadi dukun Gus Samsudin akan dilaporkan juga, ya. dianggap dukun palsu. Iya, dianggap dukun palsu. Oke. Nah, kalau kata Mas Firdaus ini pesulap merah, Marcel ini adalah dukun juga, gitu kan? Ada surat izinnya. Iya. Dia dukun apa? Dia supranatural, dukun metafisika. Bukan dukun palsu kan? Bukan asli, dia asli banget. Malah dia bukan Tapi pesulap. Kenapa selama ini dia nggak pernah ngomong dia dukun? Ya karena dia nggak ngerti apa yang diomongin. Dia aja nggak ngerti omongannya dia sendiri, gimana mau ngerti omongan orang kan? Kan Marcel nggak ngerti apa yang diucapin, dia kagak ngerti. Ada beberapa kasus yang saya lihat dari bahasan Marcel di YouTube, hari ini ngomong A, besok ngomong C gitu. Jadi ngomongannya itu ngeblunder. Ngomongan Marcel itu ngeblunder dan kita nggak ngerti dia mau ngomong apa sebenarnya gitu. Hari ini dia menghina dukun sendiri, kan dia dukun gitu. Begitu Mas. Oke. Ini saya bingung nih. Kok kayak kaget dengar dia dukun gitu. Dia dukun Mas. Aslinya dia dukun. Iya. Oke, nanti kita tanya Marcel juga ya. Kalau Marcel merasa ada yang nggak benar, silakan untuk podcast sama kita juga ya. Iya, betul. Oke. Nah, dasar pasal yang dilaporkan apa? Pasal berapa? Pasal itu kita berkan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 6 tahun. Ujaran kebencian terhadap satu kelompok masyarakat. Itu pasalnya, Mas. Jadi, itu pasalnya. LP sudah diterima. STPL-nya udah, STTLP-nya udah diterima. Oke. Udah ada undangan klarifikasi? Rencananya minggu depan saksi-saksi dipanggil. Klarifikasi saksi ya? Iya, saksi-saksi dipanggil. Oke. Ada tanggapan dari pihak Marcel? Dia dilaporkan? Dia bilang biasa aja tuh. Biasa aja. Dia bilang, ya kami juga nanggapinnya biasa aja, orang udah lapor. Jadi kami juga menganggap biasa aja, biarkan berjalan gitu. Tetapi beberapa dukun senior juga ada bicara, kalau Marcel minta maaf, udahlah tutup aja lah, malu kita gitu. Mereka juga nggak mau memperpanjang lah. Kalau Marcel minta maaf kepada senior-seniornya, ya udahlah tutup, anggap aja ini yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna kan gitu. Jadi, nah, Marcel ini kan juga sempat bilang bahwa menantang bahwa silakan kalau ada santet, silakan dia disantet gitu. Itu gimana Mas? Gak ada yang nyantet dia gitu. Ya kalau untuk pembuktian metafisika itu kan nggak bisa seperti orang ini Mas. Orang-orang ini nggak bisa kayak pesulap gitu trik. Kalau ini kan tergantung dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mau raja santet sekalipun kalau nggak diizinin nggak bakal bisa kan gitu. Karena ini kan langsung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diizin nggak, dapat ridho apa enggak kan gitu. Makanya saya bilang kalau sekarang Marcel otomatis karena santet kan betapa hebohnya dunia ini gitu. Artinya kalau Marcel Radival tidak percaya dengan santet, berarti Marcel ini sama seperti mengatakan anggota DPR RI ini goblok, bodoh. Gitu. Apa hubungannya? Bodoh. Hah? Ya karena anggota apa? DPR RI Komisi 3 ini lagi ngegodok masalah ilmu santet. Undang-undang persantetan, perdukunan gitu. Oke, maksudnya ke situ arahnya. Iya, orang anggota DPR RI aja lagi sibuk-sibuk ngurusin ilmu santet gitu kan, bahkan mau diundang-undangkan. Tahu-tahu ada anak bangsa yang kayak Marcel bilang gua nggak percaya santet, kita gitu. Atau santet itu nggak ada kan, lucu gitu. Jadi dasarnya apa dia berbicara begitu gitu. Jadi menarik sih nih, andai kata undang-undang perdukunan atau santet ini dirumuskan sama DPR, disahkan, digolkan gitu ya.
Berarti Iya. nanti bakal ada dukun-dukun santet yang bakal kena pidana dong. Iya, makanya kan ini ada penelitian secara empiris kan gitu. Artinya di sini DPR juga nggak gegabah dalam merancang undang-undang itu kan gitu. Namun di dalam Dan kitab undang-undang hukum ya. namun di dalam kitab undang-undang hukum pidana kan ada tuh pasal 545 kalau nggak salah ya. 545 sampai Iya. 547 tuh itu juga ada kan, ketika orang mengaku dukun dan melakukan, ya udah ada actus reus ya di situ, melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka ancaman hukumannya ada di situ, pasal 545. Dengan Iya. catatan ya, itu dengan mengatasnamakan kekuatan ya, tanpa mengenal. Nah itu bisa kena pasal 545. Untuk dukun yang tidak, untuk dukun yang berbicara masalah, maaf ya, ini karena Allah semua, itu nggak kena. Tapi kalau dukun bilang ini karena saya sakti, ya itu kena pasal 545 gitu. Tapi berarti kalau dengan undang-undang itu catatan dia disahkan, orang. ya. Ya. Kalau undang-undang itu disahkan, Mas Firdaus bakal banyak kerjaan dong. Kan Kepala Biro Hukum Persatuan Dukun. Ya tergantung juga isi daripada undang-undang itu sendiri, arahnya kemana gitu. Lantas dia mengacu kepada apa, alat buktinya apa nanti. Dan pembuktinya harus secara empirik yang saya bilang tadi, harus secara rinci gitu. Fakta integritas yang kita lihat. Di RKUHP yang lagi dirancang ini kan kalau nggak salah dukun santet bisa dipidana 3 tahun penjara ya. Malah RKUHP mengatakan bahwa yang mengaku dirinya dukun santet itu bisa juga kena hukuman, bener nggak sih? Iya, baru ngaku aja bisa kena itu di RKUHP, apalagi dia berbuat. Nah, berarti kalau nanti udah ada rancangan undang-undang itu, dukun santet nggak bakal ada dong? Pasti dukun santet nggak ada yang mau ngaku, dia nyantet diam-diam. Masalahnya pembuktiannya susah kan gitu. Iya. Kalau ancaman hukumnya hanya 3 tahun kan sama dengan pasal 335 kan, itu pasal karet gitu kan. Untuk menakut-nakuti para dukun yang nggak ngerti hukum, akhirnya dukun pelangnya dicabut semua ya kan. Praktek perdukunan santet dihapus dulu sementara. Kalau mau japri saya kan gitu. Berarti dengan kata lain, kalau DPR lagi menggodok itu, berarti artinya emang Indonesia pengen meniadakan dukun dong? Bukan, justru mengakui ilmu santet ada di Indonesia. Karena pada saat ini banyak penyakit-penyakit non medis yang susah dideteksi oleh kedokteran, gitu loh. Makanya DPR bingung. Satu-satunya jalan untuk memberikan efek jerah terhadap dukun-dukun santet ini yang susah dideteksi, ya pakai undang-undang itu. Biar dukunnya agak sedikit takut pasang pelang gitu. Iya. Sementara saat sekarang kan kita tahu dukun-dukun itu kan dengan gamblang kan, terima santet, mau nyantet di bapak itu aja jago. Jadi dasar itu nanti besok ditangkap bapak itu gitu. Oke, sepengetahuan Mas Firdaus sebagai Kepala Biro Bantuan Hukum Persatuan Dukun Indonesia. Iya. Dukun asli dan dukun palsu tuh perbandingan berapa persen? Dukun asli itu hanya ada 15% di Indonesia. Jadi yang 80%-nya trik in trik, sulap dan lain-lain. Bahkan ada juga yang nggak ngerti sulap, cuman bisa bahasa ayat-ayat Al-Quran, dia jadi dukun. Bahkan dukun jadi Habib, jadi kiai. Jadi Mas Firdaus setuju kalau banyak dukun-dukun palsu yang memakai alat sulap sebagai triknya ya? Banyak, setuju. Harus diberantas. Harus diberantas. Iya, termasuk Samsudin itu tadi. Oh ya, akan dilaporkan oleh Persatuan Dukun ya? Iya, termasuk Samsudin. Dia tuh nggak punya izin. Iya. Oke. Siap. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi ke Marcel, Mas Firdaus, dan Mas Gus Samsudin? Ke Marcel ya tetap aja belajar ya, dan naiklah tanpa menginjak kepala orang lain gitu. Karena kita tahu negara ini kan lagi sulit, banyak dukun dadakan juga ya, yang dulunya pengangguran tentu mendadak jadi dukun ya kan, modalnya udang-udang ya, buka praktek akhirnya banyak. Tetapi kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Kenapa? Karena itulah cara orang untuk menyelamatkan diri agar bisa makan saat ini. Karena saya berjibaku dengan mereka gitu. Saya tahu mereka di luar daerah sana ya itu menggunakan cara-cara itu biar, tapi alhamdulillahnya beberapa kali juga kita lihat orang yang baru belajar dengan media air putih juga bisa sembuhkan orang. Ini rahasia Allah, ilmu metafisika itu rahasia Allah. Makanya ketika kita justifikasi, kasihan mereka ingin membuktikan juga kan nggak bisa gitu, nggak bisa. Karena apa? Di dalam Asmaul Husna aja ada 99 sifat Allah SWT, satu yang dirahasiakan oleh Allah SWT yaitu tadi itu. Goib tadi, hal yang goib gitu Mas. Oke Mas, mau nanya lagi nih, saya kan penasaran sama ilmu-ilmu begitu ya Mas ya. Iya. Kalau menurut Mas Firdaus sebagai orang yang bergaul dan berkecimpung di
dunia perdukunan gitu ya. Pengacaranya dukun lah. Iya. Dukun yang bisa bikin penglaris usaha, bikin banyak kerjaan, bikin banyak duit itu ada nggak? Saya nggak percaya kalau itu. Nah, Saya nggak percaya karena banyak orang yang datang ke dukun minta penglaris, dukunnya aja nungguin kopi dari kita kan gitu. nah Gimana ya gitu. penglaris Jadi dukunnya susah gimana? Kecuali kalau jadi dukunnya dukun penglaris nggak percaya ya? Nah, kalau dukunnya yang penglaris model Kiku Sumo saya percaya karena dia orang kaya kan gitu. Tapi kalau Iya, dukunnya tergantung dia ya. iya Jadi kalau kita tergantung. datang ke dukun, minta Iya. penglaris, kita minta jadi kaya, kalau dukunnya miskin ya percuma ya. Ya susah gimana? Minta Orang penglaris dukunnya dia aja juga miskin. ngarepin uang rokok dari kita gitu. Sama aja. Kalau pesulap itu bisa gandain uang, Iya. ya, pesulapnya nggak usah sulap lagi, nggak usah kerja ya, tinggal gandain duit doang kan. Betul. Nggak ada itu Mas. Nggak ada itu. Iya, itu trik semua. Kalau hal seperti itu saya mendukung Marcel. Nggak ada itu penggandaan uang. Saya udah berapa kali ketemu dukun-dukun yang mampu gandakan uang itu bohong semua Mas. Saya bisa penipu ya. Itu bohong tuh Mas. Saya kalau untuk hal itu saya mendukung Marcel. Banyak juga saya mendukung kegiatan Marcel seperti ini. Cuman hanya sedikit dipoles estetika aja, estetika dan etika aja. Udah mantep itu. Gitu. Oke. Jadi yang harus dilakukan Marcel apa nih? Minta maaf atau? Ya yang dilakukan oleh Marcel ya bergabung dengan kita. Mari kita duduk dukun-dukun yang palsu gitu. Oh gitu, jadi gitu ya. Gitu ya. Cukup bersatu dengan kita minta maaf ya kan. Kita adakan islah ya kan. Kita salam-salaman, kita berdoa bersama, kita cari dukun yang palsu. Bila perlu si Samsudin kita laporin. Gitu ya. Mas, sebagai pengacaranya para dukun, jujur jawab pertanyaan saya. Iya. Pernah pakai jasa dukun nggak? Nggak pernah. Kenapa? Ya kami dari Kesultanan, kan saya cucunya Sultan Mas. Saya cucu kandungnya Sultan. Kalau dari kami kan di Kesultanan nggak percaya gitu-gituan Mas. Kita percaya pada Allah. Mas nggak percaya gitu-gitu, tapi Mas jadi pengacara dukun gimana sih Mas? Loh, percaya pengacara kan siapa aja. Iya. Kalau mereka minta bantuan ke saya kan saya terima. Gitu loh. Ketika ada dasar hukumnya kami bisa membela, ada celah hukumnya kami bisa membela gitu. Kami kan tidak boleh menolak perkara. Kan jadi gitu, pertanyaan saya terakhir, Mas percaya dukun nggak? Saya percaya dukun. Sangat percaya. Iya, karena ada 12 klasifikasi dukun, semuanya saya percaya karena ada di KBBI. Negara aja percaya. Mas tidak pernah memakai jasa dukun? Nggak pernah. Karena? Nggak tahu kalau ibu saya ya. Nggak tahu kalau ibu saya waktu saya keceklak, waktu bayi itu mungkin pernah. Pernah diurut. Dukun urut, ya. Urut, ya. Pernah saya. Dukun santet, Mas? Dukun santet saya nggak pernah. Nggak pernah. Ya, dukun santet saya nggak pernah. Dukun pelet saya pernah. Dukun pelet saya pernah. Tapi saya dibohongin. Waktu saya kecil, waktu saya dulu kecil SMP, saya senang sama cewek kelas 3 SMP. Saya dikasih dukun, dikasih minyak pelet sama dukun. Saya disuruh gosok-gosok di tangan saya, tahu tuh ada tulang ikannya Mas. Nggak tahu itu minyak gorengan. Oh gitu. Saya gosok tangan, saya borein ke muka, nggak tahu kok ini bau ikan asin ini. Oh itu minyak goreng. Jadi pernah kena dukun palsu dulunya ya? Ya pernah kena dukun palsu. Iya. Oke. Siap, Mas. Terima kasih. Siap, Mas. Sangat menarik, no hard feeling ya. Ya, siap, Mas. Makasih banyak, Mas Buya ya. Siap. Terima kasih, Mas Firdaus. Sampai ketemu. Selalu. Assalamualaikum. Salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lu memang gila, lu sudah gila. Gue pikir gue yang gila, tapi lu mau